Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membuat suatu video mengenai tugas mata kuliah dari teori pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sony Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 1861201579 dengan prodi manajemen. Di video ini saya akan membahas mengenai analisis secara sistematis terhadap dampak COVID-19 dari aspek operasional di tempat saya bekerja dan keputusan atau langkah apa yang diambil agar pemulihan bisnis atau operasional berjalan lancar kembali. Sebelum kita mengetahui keputusannya atau langkah apa yang diambil, alangkah baiknya kalau kita paham dulu nih mengenai kendala apa saja atau gambaran singkat pekerjaannya. Yang pertama, pekerjaan ini bergerak pada divisi penagihan, di mana untuk perusahaan ini sendiri merupakan perusahaan jasa penyedia layanan internet, di mana ada beberapa pelanggan yang melakukan penunggakan atau tidak bayar tagihannya selama tagihan 1 bulan ataupun tagihan 2 bulan. Nah, makanya di divisi kita penagihan ini kita sering melakukan yang namanya visit ke rumah pelanggan. Nah, biasanya kalau untuk visit ke rumah pelanggan ini adalah untuk tagihan-tagihan 2 bulan. Nah, pada saat ini kan ada COVID-19. Makanya ada berlaku yang namanya kebijakan PSBB atau physical distancing, yang dimana otomatis ketika kita melakukan visit ke rumah pelanggan itu bakal terhalang oleh kebijakan ini karena beberapa area atau beberapa perumahan itu menerapkan sistem tidak boleh sembarangan orang yang masuk ke dalam situ. Jadi ketika kita visit ke rumah pelanggan pun otomatis surat tidak akan sampai nih ke si pelanggan itu sendiri. Adapun untuk kendalanya berikutnya yaitu adalah kendala keuangan. Karena pada saat pandemi seperti ini atau COVID-19 ini banyak beberapa pelanggan kita yang mengalami kendala keuangan. Seperti misalnya pengurangan gaji atau mungkin PHK yang mengakibatkan banyak beberapa pelanggan yang akhirnya tidak membayar tagihan internet tersebut. Nah, dari keempat ini solusinya atau kebijakan atau langkah apa yang diambil perusahaan kita yaitu yang pertama, menagih via telepon atau WA Blast, di mana ketika kita tidak bisa melakukan penagihan melalui surat ke rumah pelanggan, itu kita menagih via telepon ataupun WA Blast. Yang sebenarnya sih ini untuk via telepon ataupun WA Blast sudah dijalankan sebelum pandemi juga. Hanya saja untuk intensitasnya tidak terlalu banyak seperti visit seperti itu. Lalu yang kedua, kita tetap visit ke rumah pelanggan nih dengan skala prioritas. Artinya, ketika kita coba menagih via telepon ataupun WA Blast, tapi tidak ada balasan dari si pelanggan itu, atau mungkin ketika ditelepon tidak diangkat, itu kita akan mau tidak mau harus visit ke rumah pelanggan. Dan ditambah lagi mengenai untuk saat ini kan kebijakan dari physical distancing ataupun PSBB itu sudah dilonggarkan, yang artinya beberapa wilayah pun juga sudah mulai membuka untuk akses keluar masuk perumahan tersebut. Dan yang ketiga, untuk kendala keuangannya itu bisa kita tawarkan yang mengenai dengan program cicilan atau penawaran paket yang lebih murah. Artinya ketika pelanggan itu melakukan penunggakan selama 2 bulan, maka kita akan tawarkan untuk perihal perubahan tagihannya menjadi cicilan, di mana bisa dicicil dalam jangka waktu tertentu. Ataupun untuk ketika pelanggan itu merasa penagihan atau internetnya dibayarkan saat ini adalah mahal, kita tawarkan paket yang lebih murah dari sebelumnya. Tentunya untuk penawaran ini ada beberapa kriterianya yang tidak saya sebutkan. Demikian video singkat ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan. Jangan kita terlalu fokus dengan masalah kita sendiri, karena dengan mempermudah urusan saudaramu, urusanmu juga akan jauh lebih mudah. Terima kasih, mohon dibantu untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.